Dia Allah yang kudus, maka dia tidak mungkin menyetujui dosa apapun. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Allah berkata, ya bukan tangan Tuhan kurang panjang atau telinga Tuhan kurang tajam, ya sehingga ia tidak menyelamatkan dan tidak mendengar, tetapi dosa sering kali menjadi penghalang. Shalom, saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Mel Atok dan istri terkasih. Kami bersyukur kami masih di Colorado, USA. Dan puji Tuhan ini dalam posisi masih cuacanya masih sejuk luar biasa karena musim snow, ya. Salju turun dengan limpahnya, saudara-saudara. Bahkan sampai danau di depan saudara. Ini danau, saudara-saudara. Danau sekalipun sudah menjadi seperti dataran karena salju, padahal itu danau, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, waktu kami ada di sekitar sini, kami melihat hamparan salju yang begitu luas. Saya teringat satu bagian firman Allah yang sangat penting untuk diperdengarkan terus menerus, ya. Istri saya akan bacakan Yesaya 1 ayat 18. Silakan Ibu Gembala. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Yes. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Amen. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Iya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan baru bagi saya dan saudara. Kalau kita bertanya apa pesan utama dari firman Tuhan itu, jawabannya sederhana, bahwa Allah yang kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus, maka dia tidak mungkin menyetujui dosa apapun. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Allah berkata, ya bukan tangan Tuhan kurang panjang atau telinga Tuhan kurang tajam, ya sehingga ia tidak menyelamatkan dan tidak mendengar, tetapi dosa sering kali menjadi penghalang. Puji Tuhan, dengan adanya Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke 18 tadi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sana ada pesan sisi lain dari sifat Tuhan, saudara-saudara. Dia Allah yang pengasih, dia Allah yang penyayang, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sehingga sekalipun saya dan saudara mempunyai banyak dosa yang luar biasa, ingatlah, dia benci dosa, tetapi dia sangat mengasihi orang berdosa, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, siapapun saya dan saudara, kalau saudara dan saya mempunyai banyak kesalahan, pelanggaran yang kita rasakan, kita buat di dalam kehidupan kita sehari-hari, menyakiti sesama, menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti orang tua, atau menyakiti sesama, terlebih menyakiti Tuhan, maka dengar saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam Tuhan kita mendapatkan pengampunan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang lain, ayat-ayat yang senada dengan Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 tadi adalah 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 9. Saya pikir tidak ada kita di sini yang tidak berdosa. Semua orang pasti berdosa, saudara-saudara. Tapi dengarkan ayat ini, kekasih Tuhan. 1 Yohanes 1 pasal 8 dan 9. Jika kita berkata 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 maksud Ibu, ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yep. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, haleluya. Saya dan saudara orang berdosa, kita tidak layak, kita tidak pantas, tetapi sebagaimana Tuhan berjanji, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, tapi akan diputihkan seperti salju, ya. Kita ini ada batasan sedikit di sini. Wow, saudara lihat,
yang tidak ada putihnya dan yang ada putihnya. Salju ini luar biasa, hanya menggambarkan bahwa kita orang berdosa, orang kotor, masih ada kesempatan bagi saya dan saudara. Jangan buang-buang kesempatan. Siapapun saya dan saudara, asal kita mau datang kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti menerima kita. Cerita dalam kitab suci sangat banyak, contohnya saudara-saudara, orang-orang yang kotor seperti Rahab ya. Dalam Yosua pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, Rahab dipulihkan oleh Tuhan. Lalu katakanlah orang-orang seperti perempuan Samaria di parigi Yakub, seperti Paulus, saudara-saudara, sampai Paulus berkata dalam satu ayat yang saya tidak lupa, saya suka menjadikan ayat itu ayat emas untuk memberitakan Injil supaya orang-orang yang merasa dirinya kotor, tidak ada orang yang terlalu kotor yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Sebab dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus berkata bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Oleh karena itu saudara-saudara, siapapun Anda, datang pada Yesus ada keselamatan. Saya Pendeta Mel Atok bersama Ibu Ivon Atok. Haleluya. Sampai jumpa dalam video-video kami yang lain. Puji Tuhan, Tuhan baik. Doakan kami terus setelah lepas pelayanan di Las Vegas, LA, Colorado, dan kita akan lanjut ke Philadelphia, New Jersey, dan New York. Kiranya semuanya berkenan kepada Tuhan. Shalom. Shalom, saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya bersama tim Colorado, Bala di sini, Bapak Pendeta Pantas, ada Pak Rudi, Bang Fajar Tobing, and then saya dan istri. Iya, kita bersyukur saudara-saudara dibawa oleh Bapak Gembala dan tim untuk kita menikmati snow di Colorado dan sekitarnya. Ini adalah salah satu tempat saudara-saudara di mana snownya sangat banyak saudara-saudara, sehingga kita bisa menikmatinya dengan puas lah begitu ya. Karena saudara-saudara, ini benar-benar satu fenomena alam yang luar biasa di dunia ya. Ibu Gembala bisa lihat, siapkan dulu Mazmur 147 kalau tidak salah ayat 15-16, atau Bang Rudi bolehlah. Mazmur 147. Taulah pendeta YouTuber toh, mau snow, mau air panas, mau api, mau apa, semua akan jadi khotbah sederhana. Ayat 15-16 kali ya, kalau saya nggak salah ya. Ya, halo. Mainkan. Ada nggak kata salju di situ, Abang? Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Oke. Ia menurunkan salju domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ya, itu. Kita lihat di situ. Artinya begini loh. Saya sedang di Colorado, di banyak tempat yang bersalju atau dimanapun di seluruh dunia ini. Ayat ini berkata dia memerintahkan, dia berfirman, maka salju turun, saudara-saudara. Artinya Anda lihat bahwa kuasa firman sangat-sangat luar biasa. Itu kuasa firman Allah ya. Bahkan kalau kita bisa ada di tempat seperti ini, orang mungkin hanya menikmati, wah betapa indahnya snow di Colorado atau di Eropa atau di Australia. Tapi orang tidak mungkin ya, orang tidak berpikir ke sana. Tapi kami berlima yang ada di gondola ini, ya, ada di dalam gondola ini, kami berpikirnya firman gitu loh, bahwa tidak mungkin salju bisa turun kalau bukan Tuhan yang berfirman. Amin. Anda lihat kuasa firman Allah begitu dahsyat. Di bagian yang lain, Tuhan Yesus berfirman, badai tenang. Tuhan Yesus berfirman, gelombang laut, angin sakal tenang. Artinya kuasa firman Allah begitu dahsyat dan luar biasa. Bahkan kalau saudara baca tulah di Mesir itu, ada tulah nyamuk, tulah belalang, dan lain sebagainya. Itu juga Tuhan yang berfirman. Bahkan binatang sekalipun kalau Allah berfirman pasti jadi ya. Ikan besar lagi berenang, Tuhan perintahkan, kalau kau lihat ada orang dibuang dari kapal, telan dia. Itu Yunus kan gitu. Artinya bahwa
Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia menyampaikan kebenaran dengan berani, dan akibat dia menyampaikan kebenaran di zaman Ahab, di mana dia berkata bahwa 3,5 tahun tidak akan ada hujan kecuali kalau kukatakan. Dan akibatnya adalah betul, tidak ada hujan, terjadi kekeringan, dan Elia juga kena dampaknya. Tetapi dengar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Dia tahu cara memelihara setiap orang. Haleluya. Saya bergoyang-goyang di gondola ini. Setiap orang yang melayani dia, dia perintahkan burung gagak dan memberikan makanan. Wow, Tuhan dahsyat. Kita akan lanjut ya. Saya turun dulu dari gondola ini. Enggak. Oh, lanjut, ada turun? Lanjut. Oh, lanjut. Masih ada stasiun selanjutnya. Satu lagi. Kita itu tempat mereka main. Disitulah orang main-main ski ya. Oh, di sini turun. Kayaknya mau turun juga boleh. Ayo, tunggu ya. Iya, akhirnya kami harus turun dan harus mati snow. Haleluya. Jadi intinya bahwa kuasa firman Allah dahsyat luar biasa. Saudara, kuasa firman Allah dahsyat luar biasa. Ya, setelah kita turun dari gondola, kita benar-benar menikmati salju di sini, saudara-saudara. Ya, kembali kepada khotbah saya tadi bahwa, atau pemberitaan renungan tadi, bahwa Tuhan luar biasa. Saya selalu belajar untuk melihat kuasa Tuhan di setiap keadaan hidup yang saya alami, yang saya jalani, dan ini benar-benar dahsyat luar biasa ya. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Memerintah snow, salju, dan dia turun, itu sangat luar biasa. Dia Allah yang hebat. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau snow saja Tuhan perintahkan dan bisa menuruti atau mentaati Tuhan, maka kita harus demikian. Ya, jadi saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kalau semua yang saya contohkan itu, ya mau binatang, mau apapun, Tuhan bisa berkuasa, termasuk snow atau salju ini. Maka pesan saya sebagai hamba Tuhan, saya dan saudara sebagai manusia, terkhusus orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang telah dilahirbarukan oleh Tuhan, oleh kasih karunia Allah, maka pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, mari kita betul-betul berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena pada prinsipnya kita sudah tahu bahwa Allah telah melahirbarukan kita dengan kasih karunia-Nya. Dia mengaruniakan iman kepada saya dan saudara, sehingga saya dan saudara bisa percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sebagai orang percaya, kita terus mau beriman, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata bahwa iman bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mendengar firman, saudara-saudara, bahwa iman bertumbuh, apalagi melakukan firman, maka iman bertumbuh lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah tadi, Mazmur 147 ayat 15 dan 16, kuasa firman Allah juga yang menurunkan salju ini, maka kuasa firman Allah yang akan membuat kita terus berkenan kepada Tuhan. Masih ingatkah saudara apa yang tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat 16? Firman Allah berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, saudara-saudara ya. Oleh karena itu, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, teruslah berserah, teruslah berharap kepada Allah, dan kita akan melihat hidup kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk setiap perbuatan baik. Dan di mana ada perbuatan baik, di mana ada perbuatan baik, di sana ada kesaksian luar biasa. Orang mempermuliakan Allah melalui kehidupan saya dan saudara. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini, dan harapan saya ini menjadi berkat bagi semua saudara dimanapun Anda berada. Kiranya video ini memberkati. Sampai jumpa dalam video-video saya yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.